Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM J1B024127, ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan review jurnal dari mahasiswa teman sekelas dari kelas TP 1. Nah, yang pertama untuk latar belakang dan tujuannya yaitu untuk latar belakang yaitu unsur iklim seperti suhu udara, curah hujan, dan kelembapan udara merupakan faktor kunci yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman pertanian. Perubahan iklim yang terjadi saat ini semakin mempertegas pentingnya pemahaman mendalam tentang hubungan antar iklim dan tanaman. Kemudian, untuk tujuan review ini yaitu untuk mengulas hasil jurnal mahasiswa dari kelas 1 terkait unsur iklim, suhu udara, curah hujan, dan kelembapan udara ataupun yang lain terhadap berbagai tanaman pertanian guna memperoleh sintetis pemahaman dan yang komprehensif dan aplikatif. Yang pertama yaitu pengaruh suhu udara. Suhu udara sebagai faktor produksi suhu udara juga merupakan salah satu unsur iklim yang paling berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan produksi tanaman pertanian. Setiap tanaman memiliki kisaran suhu optimal yang berbeda-beda untuk mencapai hasil produksi maksimal. Nah, kemudian untuk cangkupan dari review jurnalnya itu sebanyak 11 jurnal mahasiswa yang mengkaji tentang suhu udara terhadap berbagai komoditas pertanian meliputi padi, jagung, stroberi, ubi kayu, selada, tembakau, dan buah naga. Kajian ini juga mencakup analisis korelasi dan regresi suhu terhadap produktivitas. Selanjutnya, yang pertama yaitu jurnal yang pertama dari Amanda Cahya Putri, yaitu tentang ubi kayu. Dari faktor unsur atau unsur iklimnya yaitu suhu udara merupakan faktor dominan yang mempengaruhi produksi ubi kayu. Peningkatan suhu secara signifikan berdampak pada pertumbuhan dan hasil panen tanaman. Kemudian untuk Usman Jayadi, untuk tanaman yang dipengaruhinya itu stroberi. Kemudian suhu yang rendah merupakan kondisi optimal untuk pertumbuhan stroberi. Suhu yang terlalu tinggi juga menurunkan kualitas buah dan produktivitas tanaman secara keseluruhan. Kemudian jurnal yang ketiga itu dari Aulia Restu dengan tanamannya selada yang menjelaskan tentang sirkulasi udara yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas bibit selada. Juga pengaturan suhu yang optimal dan aliran udara secara optimal mendukung pertumbuhan bibit yang sehat. Nah, untuk yang review jurnal dari suhu udara juga ya dari Harun Abbas Rosidi di sini untuk tanamannya yaitu padi juga menjelaskan tentang perubahan iklim berdampak sangat besar terhadap produksi padi. Kemudian fluktuasi suhu udara yang tidak menentu mengganggu fase pertumbuhan dan penurunan hasil panen secara signifikan. Kemudian yang kelima yaitu dari Irfan Juladiansyah dengan tanamannya jagung juga menjelaskan di sini untuk hasil reviewnya yaitu suhu udara berpengaruh nyata dan positif terhadap produksi jagung. Sementara itu, curah hujan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hasil panen jagung. Kemudian dari Muhammad Sadeh Nazir dengan tanaman jangkau dengan tanaman tembakau juga menjelaskan di sini jumlah hari hujan lebih berpengaruh terhadap kualitas dan produksi tembakau dibandingkan suhu udara. Kemudian intensitas hujan memengaruhi kadar air, daun, dan tembakau. Di sini juga ada berbagai pendapat yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang 7 dari Nur Anissa, yaitu dengan tanaman stroberi, yaitu stroberi tumbuh optimal pada suhu dingin dengan kelembapan udara tinggi, suhu rendah mendukung pembungaan dan kualitas
buah stroberi secara signifikan. Kemudian yang ke-8 di sini ada jurnal dari Vandira yang dimana tanamannya padi ini menjelaskan suhu udara berpengaruh sebesar 28% terhadap produksi padi. Dengan curah hujan tidak berpengaruh langsung karena lahan menggunakan sistem irigasi teknik. Begitu. Kemudian untuk yang jurnal 9 yaitu Fahrul Hawazi, eh, padi tada hujan, suhu udara dalam batas tertentu dapat meningkatkan produktivitas produksi padi lahan tada hujan. Kenaikan suhu di luar batas optimal justru menurunkan hasil panen. Kemudian untuk hasil review jurnal suhu udara yang 10 dan 11 dari Intan Pandini, suhu udara dan kelembapan suhu udara berpengaruh pada proses pembungaan tanaman buah naga, kondisi udara dan juga yang mendukung mekarnya bunga secara optimal. Kemudian dari saya di bagian jagung di Kabupaten Malang menjelaskan tentang perubahan iklim yang terjadi berdampak pada pergeseran kalender tanam jagung di Kabupaten Malang sehingga petani perlu menyusun jadwal tanaman. Selanjutnya yaitu dari pengaruh curah hujan. Kemudian curah hujan sebagai faktor kunci. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang paling berpengaruh terhadap hasil tanaman. Ketersediaan air dan curah hujan dari curah hujan menentukan pertumbuhan, kualitas, dan produktivitas berbagai tanaman pertanian. Dan untuk jurnalnya ini mencakup 7 yang membahas tentang pengaruh curah hujan dan radiasi matahari terhadap berbagai tanaman antara lain padi, ubi jalar, cabai rawit, tomat, dan selada di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama yaitu jurnal yang pertama dari Yolanda Lavia, yaitu menganalisis karakteristik iklim dan curah hujan di Lombok Barat, mengidentifikasi pola curah hujan dan unsur iklim dominan yang mempengaruhi kondisi pertanian di wilayah. Kemudian Anastasia Rahmawati di sini untuk tanaman yaitu padi, yang dimana curah hujan ekstrim terbukti menurunkan produktivitas padi secara signifikan. Intensitas hujan berlebih menyebabkan genangan dan kerusakan pada fase pertumbuhan kritis tanaman padi. Kemudian jurnal yang ketiga dari hasilnya Selasa Dewi Anggreni dengan tanaman ubi jalar, curah hujan merupakan unsur iklim paling berpengaruh terhadap produktivitas ubi jalar karena ketersediaan air dari curah hujan menentukan hasil panen secara langsung. Kemudian yang keempat, Reni dengan tanaman cabai. Radiasi matahari merupakan faktor paling berpengaruh terhadap produksi cabai dibandingkan curah hujan dan suhu udara. Intensitas cahaya matahari yang optimal mendukung fase fotosintesis dan pembentukan buah. Kemudian untuk Sida Zahro yaitu cabai rawit, radiasi matahari memberikan kontribusi besar sebesar 55,84% terhadap produktivitas cabai rawit. Hasil ini menegaskan bahwa pengelolaan paparan sinar matahari sangat krusial dalam budidaya tanaman cabai. Kemudian untuk Afra Humaira yaitu curah hujan tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi tomat. Namun suhu udara dan kelembapan udara terbukti berpengaruh nyata terhadap hasil panen. Kemudian dari Sabda Andika Sabda Nugroho dengan tanaman selada ya di mana jelaskan bagaimana radiasi matahari sangat memengaruhi pertumbuhan dan kualitas tanaman selada, menjadikannya faktor iklim yang paling dominan dalam produksi. Kemudian untuk kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan unsur iklim yang saling terkait erat dengan suhu dan curah hujan. Interaksi antar suhu iklim ini mengaruhi kondisi pertumbuhan tanaman secara kompleks dan dinamis. Kemudian cakupan review jurnalnya di sebanyak 9.
jurnal dari review mahasiswa, kemudian yang membahas pengaruh kelembapan udara dan variabel iklim terkait terkait terhadap berbagai tanaman pertanian dan kehutanan, mencakup analisis korelasi dan regresi unsur iklim. Kemudian di sini ada Rizky Aristawidya yang dimana menjelaskan hubungan sunspot dan unsur iklim di Papua. Penelitian ini mengkaji keterkaitan aktivitas matahari atau sunspot dengan variabel iklim seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan udara di wilayah Papua. Kemudian jurnal yang kedua yaitu dari Rosida Octaviana, yaitu kelapa sawit. Curah hujan memengaruhi kelembapan tanah secara signifikan. Kelembapan tanah yang optimal sangat menentukan pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit. Yang ketiga yaitu Adrian Husaini dengan tanaman kopi yang menjelaskan di mana hari hujan merupakan faktor paling berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tanaman kopi dibandingkan unsur iklim lainnya seperti suhu dan kelembapan udara. Kemudian di sini ada Ahmad Nazir dengan tanaman tembakau juga menjelaskan di sini juga curah hujan dan suhu udara berpengaruh terhadap kualitas produktivitas tembakau. Kedua unsur iklim ini saling berinteraksi dalam menentukan hasil panen. Yang kelima yaitu dari Andre Saputra Ubi Kayu dari Malang. Kelembapan udara sedikit lebih dominan dibandingkan unsur iklim makro lainnya dalam memengaruhi produktivitas ubi kayu di wilayah Malang. Kemudian yang keenam yaitu Alfisah Nuzula Finanda, ubi kayu. Tidak ditemukan unsur hubungan nyata terhadap unsur iklim dengan produktivitas ubi kayu. Faktor non-iklim mungkin lebih dominan pada lokasi penelitian. Kemudian Sofiuddin Rosadi, cabai jamu yaitu curah hujan merupakan faktor paling dominan dengan koefisiensi determinasi sebesar 82% menunjukkan pengaruh kuat terhadap produktivitas tanaman cabai jamu. Dari Astia Camilla Kutsia, Eucalyptus pelita juga di sini menjelaskan tentang curah hujan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penumbuhan tanaman Eucalyptus pelita di lahan kehutanan. Kemudian dari Ranato Ibatuliana, ini umum tidak ada tanamannya, yaitu unsur iklim seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan udara selalu berubah secara dinamis dan saling berhubungan satu sama lain dan memengaruhi tanaman. Kemudian dan perbandingan dan sintesis temuan. Di sini kelembapan udara ini sebanyak 33,3%, suhu udara 40,7%, dan curah hujan 25,9%. Di sini ada suhu udara ialah faktor dominan pada sebagian besar tanaman seperti padi, jagung, stroberi, dan ubi kayu. Variasi suhu optimal berbeda tiap tanaman. Curah hujan berpengaruh signifikan, namun radiasi matahari juga menjadi faktor penting terutama pada cabai rawit dan selada. Kelembapan udara sering berinteraksi dengan curah hujan dan suhu. Terkadang menjadi faktor dominan. Ubi kayu Malang secara umum, 3 unsur iklim saling berkaitan dan harus dikaji secara holistik dalam manajemen pertanian. Untuk implikasi untuk pertanian dan agroklimatologi, yaitu di mana pertama yaitu pentingnya pemantauan dan adaptasi terhadap perubahan iklim mikro secara berkelanjutan. Yang kedua, pendekatan holistik memperhatikan suhu udara, curah hujan, dan kelembapan secara terpadu. Yang ketiga, rekomendasi penelitian lanjutan terkait interaksi secara unsur iklim pada tanaman spesifik. Yang keempat, aplikasi praktis pada penyusun kalender tanaman dan pengolahan air irigasi. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jikalau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.